Halo Sobat Bikin Betah ID, gimana kabar kalian? Di akhir tahun gini mah pastinya kabar baik kan? Nah, biar tetap baik-baik aja, jangan lupa sempetin untuk liburan ya guys. Kali ini kita mau ngajakin kamu ke tempat wisata yang eksis di Jakarta. Penasaran kan? Yuk ikutin terus ya. Eits, sebelum melanjutkan video ini, tolong di-subscribe dulu ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Yuk sama-sama kita bangun channel ini, karena dukungan kalian adalah penyemangat kami untuk memberikan manfaat, informasi, dan hiburan bagi setiap orang. Kalau dari rutenya sih pasti kalian udah pada tahu kan, kita mau ke Jakarta Timur nih. Tepatnya ke wisata Taman Mini Indonesia Indah alias TMII. Mungkin pada bosen ya sama tempat yang satu ini. Apalagi sempat ditutup kan akhir-akhir ini. Eits, tapi jangan salah, kita bawa info baru nih. TMII sekarang mulai dibuka lagi loh per 20 November 2022. Yeay, akhirnya ya, setelah hampir 1 tahun tempat ini direvitalisasi. Dan kira-kira ada apa aja sih di TMII dengan konsep baru ini? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, akhirnya kita sampai juga nih guys. Ternyata sekarang pengunjung udah nggak bisa beli tiket offline lagi loh, karena diwajibkan untuk beli tiket online di situs resmi tamanmini.com. Oh iya, harga tiketnya Rp25.000 per orangnya ya guys. Waduh, tapi kalau yang udah nyampe lokasi terus nggak punya tiket gimana dong? Eits, bisa juga kok dibantu sama petugasnya untuk beli secara online. Tapi pembayarannya tetap cashless ya guys. Bisa pakai GoPay, OVO, ShopeePay, dan lain-lainnya. Bisa cash kan Bu? Nggak bisa Ibu. Per tanggal 20 kami semua sudah online. Iya. Eits, nggak cuma itu aja guys. Setelah dibuka kembali, sekarang pengunjung juga dilarang keliling pakai kendaraan pribadi loh. Jadi seluruh kendaraan yang dibawa harus diparkirin di lokasi-lokasi yang sudah disediakan, yaitu di elevated parking. Posisi elevated parking ini letaknya di sebelah gedung Geraha Wisata TMII, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta. Nah, terus gimana nih guys? Masa iya sih kita keliling wisata seluas hampir 1,5 hektar ini dengan jalan kaki? Tentu saja tidak dong guys. Sebagai gantinya, pengelola TMII menyediakan odong-odong gratis bagi pengunjung untuk berkeliling. Untuk naik mobil gratis alias odong-odong tersebut, kita bisa menunggu di halte atau shelter yang sudah disediakan. Tapi, ya seperti yang kalian lihat guys, pengunjung harus sabar antri. Apalagi di shelter yang di dekat elevated parking ini, pasti selalu padat. Dan sebenarnya ini juga kurang efektif guys. Armada yang disediakan terbatas banget. Jadi kita harus rebutan deh. Kasian ya kalau orang tua sama anak kecil. Apalagi buat orang-orang tua yang pada bawa bayi dengan stroller. Repot banget kan pastinya.
Belum lagi yang udah antri lama taunya nggak kedapetan. Kecewa banget nih pastinya. Ya balik lagi sih ya guys ke kebijakan yang udah diterapkan. Kalau dilansir dari berbagai sumber, emang nih sekarang TMII menerapkan konsep wisata keluarga yang ramah lingkungan. Tapi semoga nextnya lebih dipikirin lagi ya solusinya dari segala pihak. Ya udahlah yuk, sekarang kita jalan-jalan dulu biar fresh. Wah, suasana kayak gini nih pasti udah dikangenin banyak orang. Apalagi yang hobi banget liburan bareng keluarga di sini. Ya meskipun di masa uji coba saat ini, kita harus pakai odong-odong semua. Tapi nggak masalah lah ya, karena yang penting kebersamaan bareng keluarga kan? Oh iya, selama uji coba TMII konsep baru ini, belum semua wahana dibuka ya guys. Masih banyak yang belum beroperasi. Nah, kalau wahana-wahana ini nih, udah dibuka loh. Salah satunya ada anjungan pemerintah Aceh. Wajah budaya masyarakat Aceh digambarkan melalui anjungan di TMII dengan 2 model rumah adat sebagai bangunan induknya. Salah satu bangunan tersebut merupakan bangunan bersejarah dikarenakan bangunan tersebut merupakan rumah asli Cut Mutia yang sengaja dipindah ke TMII dari tempat asalnya. Rumah pahlawan wanita itu kini telah berusia 150 tahun lebih loh, tapi masih tampak kokoh. Rumah dengan 16 tiang penyangga ini memiliki ukiran pada bagian dindingnya yang terbuat dari kayu. Selanjutnya, Istana Anak Indonesia juga udah dibuka loh guys. Masih pada inget kan? Kalau di IAI ini ada wahana air yang sangat menyenangkan. Masih inget kan? Namanya SS Water Park. Taman ini sangat cocok untuk bermain bersama keluarga. Tiket masuknya cuma sebesar Rp20.000 aja ya guys. Oke deh, sekarang lanjut keliling lagi yuk. Selama di jalan, kita juga banyak papasan dengan odong-odong yang lain loh. Seru banget kan? Nah, ini adalah Anjungan Sulawesi Tenggara. Ya, per 20 November 2022 ini, semua anjungan daerah udah mulai dibuka loh guys. Jadi kalau mau belajar budaya, bisa banget nih. Cocok ya kalau mau ngajarin anak kecil. Seluruh anjungan daerah beroperasi loh, kecuali Anjungan Maluku Utara, Sumatera Utara, Papua Barat, Sulawesi Barat, dan Gorontalo karena sedang dalam renovasi ya guys. Kalau anjungan yang satu ini sih udah pasti jadi favorit pengunjung ya. Apalagi kalau bukan anjungan Pulau Dewata. Di TMII, anjungan Bali tampil dalam bentuk lingkungan perumahan adat Bali. Pada dasarnya,
Perumahan Bali senantiasa menampilkan pola arsitektur tradisional yang bersumber pada Asta Kosala Kosili, yang di dalamnya terdapat falsafah Trihita Kirana yang menerangkan adanya 3 penyebab kebahagiaan, yaitu hubungan yang harmonis antar manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan juga manusia dengan alam atau lingkungan hidup. Widih, berat banget kan hari ini kita belajar budaya orang? Dilansir dari situs resmi TMII, pada dasarnya perumahan adalah kebutuhan perorangan secara pribadi. Oleh karena itu, faktor siapa yang akan menempati rumah tersebut akan berpengaruh besar terhadap proses pembangunannya. Oke, lanjut yuk guys, kemana lagi ya kita? Sebelum lanjut kita berhenti dulu nih di halte terdekat dari Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, karena ada penumpang lain yang mau ikut naik juga guys. Biar seru kan rame-rame. Sekarang lanjut yuk. Ini juga jadi favorit kita semua nih saat di TMII. Apalagi kalau bukan Taman Legenda Keongmas. Harga tiket di hari biasa Rp90.000 ya guys. Sedangkan akhir pekan Rp100.000. Tiket ini sudah termasuk 10 wahana yang ada di dalamnya. Di sini banyak wahana yang dibagi dalam beberapa zona, mulai dari wahana permainan hingga petualangan. Nah, sekarang kita lanjut ke zona petualangan dinosaurus. Di sini kita ikutin sign yang ada ya guys, yaitu nggak boleh menyentuh dinosaurus, dan kita juga dilarang lari. Tapi seru banget sih, karena kita bisa sekalian belajar jenis-jenis hewan yang udah punah ini. Lanjut, di sini juga ada Museum Asmat guys. Ya, museum ini memberikan gambaran awal untuk memahami Asmat sebagai salah satu suku tertua di Papua. By the way, suasana di tempat ini tenang banget loh guys, berasa bukan di Jakarta gitu. Kalau yang ini seru banget sih, wahana mobil tanjak yang lebih memacu adrenalin dan tentunya gratis ya guys, karena udah termasuk ke dalam tiket yang tadi. Nggak cuma itu aja loh, ada pula wahana ulat selur dan bajak laut. Gimana? Berani nggak nih terombang-ambing di dalam wahana yang mirip kapal ini? Tapi goyangnya nggak terlalu ekstrim ya guys, masih santai. Yuk sekarang lanjut ke wahana yang lain guys. Sekarang saatnya kita ke museum legendaris yang ada di TMII. Namanya Museum Keprajuritan. Arsitekturnya unik, berbentuk benteng persegi 5 di atas tanah seluas 4,5 hektar. Harga tiket masuknya cuma Rp4.000 aja loh. Di dalam bangunan ini menggambarkan jiwa dan semangat keprajuritan bangsa Indonesia. Kita bisa turut merasakan perjuangan mereka dalam mengusir penjajah. Oh iya, di sini kita juga akan menjumpai diorama dan baju bekas perang tradisional. Terdapat pula koleksi museum yang memperlihatkan berbagai bentuk formasi yang pernah dipakai dalam peperangan. Pada halaman bagian depan museum terdapat panggung terbuka yang dihiasi oleh berbagai macam fragmen patung-patung pahlawan dari abad ke-7 hingga abad 19. Patung Gajah Mada, para pahlawan Aceh, Diponegoro, hingga Patimura yang berjajar gagah menghiasi sudut-sudut taman. Yeay, akhirnya selesai juga nih, kita udah keliling banyak banget wahana yang ada di TMII ini. BTW ada yang mau kepo nggak nih? Ternyata pemerintah merevitalisasi TMII berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2021 dengan total anggaran yang dibutuhkan sekitar 1,3 triliun loh guys. Wih, keren kan? Dan revitalisasi TMII ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi ruang terbuka hijau. Beberapa bangunan dan lokasi akan ditata ulang seperti Danau Archipelago yang akan menjadi pusat aktivitas TMII ke depannya. Nah, jadi gimana nih guys? Tertarik untuk ke TMII yang memiliki konsep baru? Selama masa uji coba terbatas wajah baru Taman Mini ini,
memberlakukan pembatasan kuota sebanyak 5.000 pengunjung aja ya guys perharinya. Dan jam operasionalnya buka mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore. Oh iya, perlu diingat juga nih syarat-syarat untuk berkunjung ke sini. Pertama, tentunya harus udah vaksin dan lolos di aplikasi Peduli Lindungi. Selain itu, untuk pengunjung yang umurnya kurang dari 12 tahun, wajib didampingi orang tua ya guys yang udah vaksin. Dan terakhir pastinya wajib untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah diterapkan. So, tunggu apa lagi nih guys? Yuk kesini rame-rame. Oh iya, masih banyak video lainnya yang gak kalah seru loh. Tapi subscribe dulu yuk channel Bikin Betah ID. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Bikin Betah Official. Karena yang bikin betah ada di sini.